Korupsi di negara kita ini bukan saja hanya berfokus kepada pemerintah ataupun pejabat. Korupsi di negara ini sudah menjalur dan sudah berakar kemana-mana. Bahkan salah satu yang kita dengar dan kita lihat di sini adalah seharusnya dia penegak hukum. Dia seharusnya penegak hukum yang kriminal, termasuk adalah kriminal korupsi. Dia seharusnya memberantas dengan hukum, menjerat dengan hukum, karena dia seorang pengacara. Ternyata kita mau melihat bukan dari segi hukumnya, bukan dari segi statusnya, bukan dari segi jabatannya sebagai apa dia. Ternyata korupsi ini kemana saja pun bisa terjadi. Seperti yang ada di sini, ada dua advokat, ada dua pengacara, yaitu Marcella Santoso dan Junaidi Saidi. Yang dua ini adalah advokat yang pembela di pengadilan, yang seharusnya dia penegak keadilan dan termasuk pemberantasan korupsi. Ternyata dia membela yang bersalah, membela yang korupsi. Baru-baru ini mereka ini disangkakan sebagai pembela daripada korupsi dan disuap. Mereka menerima sekitar 60 miliar dari 3 perusahaan yang dituduhkan itu. Jadi teman-teman, di sini ada 3 tersangka yang baru-baru ini ditangkap oleh Kejaksaan Agung, yaitu dari impor gula dan timah. Ada 2 pengacara ini, si Marcella dan si Junaidi, dan 1 direktur JEK TV, Tian Baktiar. Jadi peran mereka ini adalah direktur JEK TV ini membuat konten dan menyiarkan di berita-berita seolah-olah mereka ini menyalahkan daripada jaksa atau hakim di pengadilan. Artinya mereka ini menggalang daripada pendapat publik begitu, supaya mereka itu bisa menjadi penggalang dan dibela masyarakat seperti itu di pengadilan. Jadi berita-beritanya ini diselewengkan seolah-olah jaksa yang salah. Artinya dia punya yang klien mereka ini yang di pengadilan ini seharusnya dibebaskan begitu ya. Jadi kata-katanya dan begitu juga di konten-konten mereka di YouTube dan Instagramnya itu mereka buat agar tersangka yang disangkakan, yang diadili di pengadilan itu dibebaskan begitu, karena mereka tidak ada fakta-fakta dan bukti-bukti mereka melakukan kejahatan begitu. Jadi dalam hal ini mereka ini untuk supaya meraih pendapat publik begitu ya, pendapat publik itu supaya membela mereka. Jadi publik itu nantinya akan menyalahkan hakim ataupun jaksa di pengadilan seperti itu. Jadi orang ini ada kasus 2 dalam 1 minggu ini. Pengacara yang 2 ini sudah terkena kasus 2 kali. Jadi makanya kita heran ya teman-teman ya, seorang pengacara kok bisa seperti ini ya. Tapi ya nggak heran lagi kita kalau di negeri ini memang kadang-kadang pengacara itu menang kan karena dia pintar, bukan pintarnya bersidang atau pintarnya mengenai hukum, bukan. Di Indonesia ini kalau pengacara itu kalau pintar dia melobi, artinya melobi kira-kira bagaimana kita buat kasus ini. Ya kamu sanggup bagaimana, sanggup seperti apa,
Ya, kita mau buat seperti itu, tergantung kamu. Kalau kamu sanggup seperti apa, itu kita lakukan. Seperti itulah kira-kira. Jadi mereka ini sebenarnya bukannya karena bersidang itu dengan ide-ide yang cemerlang mengenai hukum ya, mereka mematahkan argumen dari lawan begitu, bukan seperti itu sebenarnya. Ya kalau memang mereka, klien mereka itu sanggup misalnya memberikan, ya katakanlah kamu mau sanggup 10 miliar, 20 miliar, biar kita lobby hakim, kita lobby jaksa, begitu kira-kira ya. Jadi makanya hakim-hakim banyak juga, ataupun jaksa-jaksa banyak juga yang ketangkap ya, yang seperti ini. Jadi pengacara ini pun sudah memang luar biasa. Dia, perempuan ini yang namanya Marcella Santoso ini kan kelihatannya kan pengacara cantik begitu ya. Dia cantik ya. Sayang sekali menurut saya kok bisa secantik dia itu. Dia menggurita, menggerogoti uang negara ya. Ya termasuk dia menggerogoti uang negara karena negara yang mengadili dia begitu ya. Jadi kalau dia ikut-ikut di situ berarti dia ikut juga mengambil uang negara. Jadi makanya aku bilang ya susah lah memang pemberantasan korupsi ini kalau memang pemerintah Prabowo itu tidak membuat misalnya kepres ya darurat begitu ya, harus diterbitkan dia sebenarnya untuk hal yang korupsi. Tetapi kalau dia hanya menunggu-nunggu seperti ini, ya kita lihat aja dia hanya jalan ke sana, jalan pidato sana, pidato sini. Tidak ada keputusan hukum yang dibuat dia yang jelas begitu ya. Coba dikeluarkan dia kepres kah? Atau ketetapan apa kah? Ketetapan presiden kah? Atau apakah namanya di situ. Yang penting itu bagaimana caranya supaya bisa memberantas korupsi. Ataupun bagaimana caranya supaya menyita harta-harta korupsi. Kalau memang DPR itu tidak mau lagi dia menerbitkan daripada undang-undang itu, coba presiden membuatkan begitu. Ini presiden cuma banyak ke sana, banyak ke sini, pidato sana, pidato sini, sampai sekarang tidak ada buktinya apapun. Ya begini kan, jadi ini ketangkap-ketangkap begini ya hanya begini-begini aja, nanti ya di sidang 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, habis itu sudah leha-leha, sudah nggak ada pangkal ujungnya. Jadi nggak bakalan stop-stop ini kalau korupsi ini. Kenapa? Karena mereka milih cuma 2 tahun kok, cuma 3 tahun kok, kan gitu pikiran mereka. Dia sudah ngantongi ratusan miliar, puluhan miliar lah katakan paling tidak ya. Ya kalau di penjara misalnya 3 tahun, 2 tahun, nih siapa yang nggak mau kan begitu. Jadi ya itulah kalau Indonesia memang agak sulit lah kalau kita mau memang betul-betul memberantas korupsi di Indonesia ini. Kalau seperti ini gaya-gaya pemerintah, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, tidak ada apa namanya ketegasan dalam hukum, ya nggak usahlah cerita banyak. Mau apapun dikerjain pemerintah, mau program apapun dibuat, ya tetap juga jalan di tempat itu. Karena apa? Ya karena ini begitu dibuat di anggaran-anggarannya itu ya sudah ada yang korupsi, sudah ada yang mau garong begitu dananya. Jadi kapan mau berkembang Indonesia ini? Begitu ya mendapatkan alat kira-kira bukti yang cukup teman-teman. untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS
bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa.